Kalau kita terjun pelayanan untuk lebih dekat ke gebetan, bukan tulus buat Tuhan, apakah pelayanan kita tetap diterima? Kebetulan aku punya pengalaman. Kenapa ke gereja? Oh, saya cari Tuhan. Bukan, saya cari gebetan. Sekarang kan perpuluhan bisa pakai kris tuh. Kalau pakai kris tapi kita bayar perpuluhan pakai peleter, boleh gak kira-kira? Shalom Heroes, welcome ke konten pertama kita. Setelah sekian lama kita kembali. Dan di konten kali ini kita akan konten Tanya Pastor. Makin banyak tahu, imanku menyala. Oke, di kesempatan kali ini, untuk disclaimer, konten ini kenapa kita bikin untuk mungkin ada teman-teman Heroes yang punya pertanyaan yang menggelitik di hati, mungkin sebenarnya mau ditanyakan ke pastor-pastor di gereja ya, tapi mungkin karena pertanyaannya terlalu absurd, jadi takut ditempeleng mungkin. Jadi saya di sini yang akan menanyakan kepada pastor untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan di pertanyaan kali ini yang akan menjawab adalah sudah tidak asing lagi. Please welcome Koko Albert, Pastor Albertus Saputra. Wow. Bagaimana? Luar biasa. Baik, luar biasa dong. Siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kami? Siap. Oke. Oke, gas. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja di pertanyaan pertama. Mohon maaf sebelumnya. Saya takut juga. Oke, pertanyaan pertama nih dari teman-teman Heroes juga sih ini. Sekarang kan perpuluhan bisa pakai kris tuh, barcode yang itu kan ya. Kalau pakai kris tapi kita bayar perpuluhan pakai peleter, boleh gak kira-kira? Ya, untuk kalau konteksnya perpuluhan kan sebetulnya kan kita sudah mempersiapkan dari rumah kan itu ya. Namanya juga perpuluhan, artinya kita udah jelas maksudnya besarannya berapa. Kan sebetulnya udah jelas tuh. Ya kalau bisa sekarang kenapa besok-besok? Biasanya kalau besok-besok itu tidak dilakukan kan gitu kan. Buat check out Shopee biasanya. Iya. Daripada buat cek ke Shopee ya make sure bahwa kalau itu sudah memang pos buat perpuluhan ya lakukan buat perpuluhan. Nah, terus juga misalnya persembahan misalnya nih. Persembahan juga sama, harusnya juga dipersiapkan kan gitu ya, bisa dipersiapkan dari awal, dari rumah. Mungkin kita udah berdoa dulu kira-kira nanti kita mau memberi berapa gitu loh. Jadi kan kita nggak perlu yang yuk saatnya kita beri persembahan, kita kayak sibuk sendiri gitu loh. Wah gitu loh. Kan nggak perlu begitu ya. Cuman kita udah prepare semua. Nah, tapi kalau untuk yang satu itu yang sepertinya kayak peleter, nah mungkin gini sih. Aku mau share ada satu lagi namanya persembahan namanya janji iman. Nah, janji iman itu apa sih? Janji iman itu diberikan misalnya di gereja kita mau ada itu loh pembangunan atau mungkin ada misi khusus dan yang dibutuhkan cukup besar. Dan kita rindu untuk mengambil bagian. Karena kita percaya ya ketika kita diberikan kesempatan untuk menabur itu bukan beban, itu tuh kesempatan, itu tuh kepercayaan. Jadi kalau ada kesempatan seperti itu, alangkah baiknya yuk digunakan dengan baik. Contohnya besarnya kan cukup besar, mungkin angkanya banyak gitu ya, nolnya berapa. Dan saat ini kita pengen memberi dalam jumlah yang, aduh kayaknya kalau aku beri sekarang aku nggak bisa. Tapi kalau mungkin 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi aku bisa, ya kan. And finally ya memang kita khususkan memang kita kumpulkan pelan-pelan sesuai dengan berkat Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau ini emang Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang suruh, pasti juga Tuhan yang akan memberikan kesanggupan buat kita untuk bisa memberikan janji iman itu. Jadi sifatnya bukan peleter ya, tapi emang sekarang emang belum ada, tapi kita percaya Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang berikan kesanggupan kita, Tuhan ngerti bahwa kita rindu loh untuk memberkati, kita rindu loh untuk menjadi bagian gitu kan dari kegerakan gereja, dari pembangunan gereja atau misi gereja, kita rindu loh kita jadi bagian dari pelayanan itu gitu loh. Makanya kalau nggak ada sekarang, is okay, percayalah nanti Tuhan yang mampukan, gitu. Ya, satu lagi mungkin soal persembahan. Kalau kamu ingat tentang
janda miskin yang memberikan 2 peser di bait suci. Nah itu kan juga kenapa kok ketahuan ya? Kok maksudnya kan kok cuma 2 peser gitu kan? Bukan cuma sekedar kelinting-kelintingnya doang, atau wah masuknya kan bunyi mungkin koin ya. Jadi memang zaman itu sebelum orang masuk ke bait suci, orang tuh sudah persiapan dulu untuk memberikan persembahan. Nah, jadi diharapkan jangan pay letter kan gitu ya. Karena sekali lagi, kalau pay letter udahlah, nanti tarsok entar besok pada akhirnya nggak dikerjakan. Itu. Oke, menarik. Jadi yang aku tangkap tadi esensinya itu di kesiapannya ya. Betul. Jadi ya tidak ada paksaan, kalau memang masih belum bisa, masih belum siap ya tidak usah ngasih, tidak usah maksakan untuk pay letter. Masa ada yang mau perpuluhan dari pinjol dulu nggak boleh, nggak apa-apa kan, nggak bisa ya, gitu ya. Menarik Pastor. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, kalau yang dibaptis penyelam profesional, Pastor, apakah boleh ketika baptis itu ditenggelamkan 5-10 menit lebih lama? Apakah berkatnya akan lebih banyak kalau dia lebih lama di dalam air? Boleh dijawab. Siapa yang tanya itu? Ya, jadi sebetulnya nggak ada ngaruhnya ya. Maksudnya 5-10 menit ya jelas kemungkinan besar dia ya masuknya hidup sih. Keluarnya nggak tahu ya. Kan gitu ya. Keluar mungkin dia bawa ikan kerapu keluar. Keluar mungkin nangkep cumi-cumi gitu ya. Jadi nelayan. Iya, jadi kita kembali ke konteksnya sebetulnya. Baptis sendiri itu artinya apa sih? Baptis itu kan bahasa aslinya kan artinya baptiso, artinya ditenggelamkan. Artinya ini suatu simbol di mana kita itu meninggalkan segala cara hidup kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama, terus segala sesuatu yang kita rasa bahwa dulu hidupku sia-sia loh, dan kita percaya bahwa yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi simboliknya itu seperti kita tuh emang ditenggelamkan, itu seperti kayak kita mati ya, mati atas semua dosa, kebiasaan, kutuk di masa lalu, semuanya itu kita tenggelamkan di situ. Dan ketika kita dibangkitkan kembali, kita jadi manusia yang baru. Jadi sebetulnya esensinya di sana, bukan berapa lama gitu ya. Walaupun dia profesional pun ya tetap ya nggak akan lama-lama ya, karena berbahaya juga. Jadi konteksnya di situ sih. Justru bagaimana kita jangan cuman sekedar yang penting baptis gitu loh. Tapi benar-benar kita tuh punya mindset, punya kesadaran diri bahwa saya ngerti betul, saya tahu betul kenapa saya dibaptis. Karena aku percaya kalau kita ngerti why-nya, kalau kita ngerti kenapanya, itu akan berdampak besar buat kehidupan kita ke depannya. Tapi kalau kita aja nggak ngerti, ya saya cuman baptis karena cuma sekedar ikut-ikutan temen, hanya sekedar ya udah aku disuruh kok, ya makanya. Ada yang hobi olahraga air. Nah, atau mungkin menyalurkan hobi di situ, ya kan, menyelam, ya kan, ya artinya itu hanya sekedar sebuah ya sakramen baptis dan that's it, selesai. Tetapi ketika sudah saya acaranya, ya hidupnya kan gitu lagi. Akan berulang lagi, jatuh dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama, kebiasaan hidup yang sama, pola hidup yang sama. Tapi kalau dia ngerti betul why-nya, aku percaya hidupnya ketika dia selesai dibaptis, hidupnya akan berubah total. Gitu. Keren. Berarti balik lagi ke esensinya adalah ngerti paham dulu ya. Ngerti paham dulu. Berarti tidak ada namanya baptis secara aksidental mungkin. misalkan lagi jalan-jalan kolam baptis, padahal nggak mau baptis nih, ada yang nyenggol lah, masuk. Apa langsung pastornya bilang jemaatku, nggak mungkin gitu ya berarti ya. Oh berarti bukan masalah basahnya berapa lama apa enggak, cuma kita harus tahu kita itu baptis buat apa dan selanjutnya kita akan jadi seperti apa hidupnya. Kenapanya. Yang penting adalah ngerti kenapanya. Ya. Bukan bagaimana, tapi ngerti kenapanya. Kalau sekali lagi, kalau kita ngerti kenapa, itu akan lebih long last, akan lebih jangka panjang. Perubahannya pasti signifikan dibanding orang yang, contoh gini, kenapa kamu makan? Karena lapar. Karena lapar kan? Pernah nggak berpikir
Kenapa saya makan? Saya makan tujuannya satu, untuk saya bisa hidup, untuk saya bisa lebih produktif, untuk saya bisa jadi dampak. Bukan sekedar gini, saya makan untuk kenyang. Ya udah, berhenti di kata kenyang kan. Tapi nggak ngerti kenapa saya harus makan. Oh, saya harus hidup. Saya kenyang, saya hidup. Dengan saya hidup saya bisa beraktivitas, saya bisa diberkat buat orang lain, saya punya kekuatan, saya punya tenaga. Kalau saya nggak makan, saya akan lemes. Ya kan, saya akan nyusahin orang lain gitu. Bukannya saya nolong orang, saya justru butuh pertolongan. Nah, jadi ngerti kenapa itu lebih penting daripada bagaimana. Nah, Menarik sekali teman-teman. Oke, ke pertanyaan terakhir mungkin untuk hari ini. Kalau kita terjun pelayanan untuk lebih dekat ke gebetan, bukan tulus buat Tuhan, apakah pelayanan kita tetap diterima? Pastor, silakan. saya percaya yang pertama Tuhan itu ngelihat hati. Tuhan itu memperhitungkan pelayanan kita, bahkan sekalipun tidak terlihat orang atau apa, Tuhan tuh ngelihat kok. Tuhan tuh pasti memperhitungkan. Walaupun mungkin sebenarnya ini hatinya anaknya ini lagi kemana gitu loh. Tapi percayalah dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang murah hati, dia Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi konteksnya gini, kebetulan aku punya pengalaman. Pengalamannya kurang lebih sama sih sebetulnya. Kalau dulu kenapa ke gereja? Jujur sih, oh saya cari Tuhan. Bukan, saya cari gebetan. Iya, karena di gereja cantik-cantik gitu kan ya. Benar. Jadi kalau tanya jujur ke gereja ngapain? Bukan cari Tuhan awalnya, tapi nyari gebetan. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan itu bisa memakai situasi untuk menangkap hati. Ya kan? Ya, dalam ya. Dalam nih. Jadi Tuhan itu bisa memakai situasi. Oh, ini anak lagi cari gebetannya di gereja ya. Tapi kita nggak pernah tahu loh, pada waktu kita praise and worship, kita nyembah Tuhan, pada waktu firman Tuhan disampaikan dan itu menjamah hati kita. Hati yang tadinya ke gereja dengan motivasi, aku pengen cari gebetan. And finally akhirnya tiba-tiba berubah jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan itu terjadi padaku. Jadi niatnya apa? Datang ke gereja justru ngalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, itu yang membuat pada akhirnya motivasi yang tadinya nyari gebetan tuh berubah lama-lama mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi di ibadah berikutnya, waktu minggu depannya, bener-bener hatinya udah mulai geser tuh. Dari yang pengen nyari gebetan tiba-tiba aku enggak deh, aku mau sungguh-sungguh kok mau ketemu Tuhan. Sungguh-sungguh aku mau cari Tuhan. Dan ternyata tuh terus-menerus lama-lama hatinya berubah. Jadi sekali lagi, motivasi kita awal ikut Tuhan mungkin bisa salah. Tapi sekali lagi, Tuhan itu bisa memakai segala cara, memakai segala situasi yang kita alami, yang kita sedang hadapi itu untuk menangkap hati kita. Karena sesungguhnya kalau hati kita sudah ditangkap, otomatis semuanya dia akan dapatkan. Iya kan, tangannya dapat, pikirannya dapat, ya kan, kekuatannya dapat, semuanya dapat ketika hatinya sudah ditangkap Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi ngalami seperti itu, saya juga berdoa teman-teman hari ini mungkin motivasimu salah, tapi aku percaya Tuhan sanggup untuk menangkap hatimu melalui situasi yang ada saat ini. Salah motivasi sekarang bukan berarti terus salah motivasi selamanya, ya kan? Tuhan sanggup menangkap hatimu. Dan aku percaya ketika kamu jatuh cinta sama Tuhan, kamu akan lupa sama yang lain. Amin. Itu luar biasa banget. Mungkin doa itu bisa jadi untuk saya juga. Tapi tidak apa-apa. Sekarang saya sudah fokus pelayanan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kayaknya untuk segmen kali ini cukup itu saja ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk Pastor Albert ya. sama-sama. Semoga tidak kapok. Ditunggu pertanyaan yang aneh-aneh, lebih Siap. aneh lagi. Oh iya. Untuk mungkin teman-teman Heroes yang punya pertanyaan mungkin bisa untuk segmen selanjutnya, episode selanjutnya bisa coba tanya-tanya di kolom komentar atau bisa ke Instagramnya Heroes @heroesmalang.
silakan bisa tanya di sana dengan hashtag tanya Pastor. Asik. Oke, mungkin itu aja Pastor Albert. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di Tanya Pastor berikutnya. Shalom.